الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idil fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama, marilah kita meningkatkan syukur kepada Allah. Pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul secara berjamaah untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kita selalu dikondisikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk kita bersyukur bahwa panitia sudah berhasil melaksanakan kegiatan, mempersiapkan tempat dan lain sebagainya. Adanya kekurangan, adanya sedikit kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana kita sudah melaksanakan puasa secara istiqmal di hari Jumat sore, malam Sabtu kemarin kita sudah melaksanakan bagaimana ru'yatul hilal. Ternyata karena tertutup awan mendung dan berbagai macam kondisi, kita melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, istiqmal 30 hari lamanya dalam bulan Ramadan ini. Tentu saja Ramadan adalah sarana meningkatkan ibadah. Yang semula kita setelah sholat isya
mungkin kita istirahat, berkumpul dengan keluarga, maka di bulan Ramadan dan hanya di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, baik yang dilaksanakan secara berjamaah maupun yang dilaksanakan melalui rumah masing-masing dalam keluarga masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun menyikapi kondisi pandemi saat ini, ada 3 poin yang patut kita jadikan pelajaran. Nomor 1, bahwasannya setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati atau yang mematikan, wal hayata, yang menghidupkan. Untuk apa kita dimatikan? Untuk apa kita dihidupkan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji kamu semua dengan al-khauf. Apa al-khauf? Yaitu rasa takut. Kita sadar bahwa kondisi pandemi ini kita juga memiliki rasa takut, khawatir, dan itu menimbulkan sikap waspada. Walju', kita diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Karena kondisi yang sedemikian ini, akhirnya banyak hal dibatasi, termasuk orang-orang yang mencari rezeki dari keseharian, dari berkumpulnya orang, pasti akan mengalami penurunan penghasilan, atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Tidak adanya penghasilan, khawatir tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Al-khauf, al-ju'. Yang ketiga, kata Allah, wa naqsim minal amwal, kita akan diuji dengan kekurangan harta. Tentu saja karena kondisi seperti ini, yang semula mendapatkan THR kalau karyawan, PNS mendapatkan gaji ke-13, karyawan dapat bonus dan lain sebagainya. Karena kondisi ini pendapatan penghasilan menurun. Wal anfus, kita juga dilanda ketakutan kalau ada keluarga kita yang terkena, kalau bahkan diri kita yang terkena, bagaimana kita menderita, bagaimana kita mengalami sebagaimana contoh yang sudah ada. Wassamarat, kita juga diberikan kekurangan oleh Allah. Yang semula punya bisnis usahanya lancar, profitnya maksimal, karena keadaan seperti ini, yang punya perkebunan hasilnya menurun, yang punya bisnis hasilnya menurun, yang dagang keuntungannya menurun untuk beberapa sektor. Tapi apa kata Allah? Kami akan uji kamu dengan ABC 1, 2, 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira untuk siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Ayat selanjutnya mengatakan, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ini akan kepadanya raji'un, kembali. Kami sesungguhnya milik Allah, dan kepada Allah sesungguhnya kami akan kembali. Manusia lahir tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak memegang apa-apa, tapi manusia dalam perjalanan hidup bertemu dengan dunia merasa seolah memilikinya. Maka yang pertama, poin yang patut kita ambil pelajaran, manusia pasti akan diuji, baik secara individu maupun secara sosial. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang muslim menjaga akhlaknya dengan sesama.
Dalam hadis disebutkan al-muslim, siapa orang muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam? Siapa orang muslim? Yaitu orang yang mampu menyelamatkan, mampu menjaga saudara sesama muslim. Lebih besar lagi mampu menjaga hubungan dengan sesama manusia dari lisannya, dari kejahatan ucapannya, kejahatan fitnahnya, kejahatan gunjingannya dan lain sebagainya, wayadih, dan dari tangan dan perilakunya. Alhamdulillah, saya lihat pagi ini kita semua sudah maksimal insya Allah. Hampir semua sudah mentaati protokol kesehatan. Kita harus taati bukan karena kita ini takut, bukan karena kita ini merasa fisik kita kuat, tapi kita ini menghargai kebersamaan, menghargai orang lain, mau menjaga sesama. Itulah akhlak muslim. Bukan karena dia merasa kuat, merasa imunnya bagus, lalu tidak peduli kepada yang lain. Kita sudah diatur oleh pengurus, diatur oleh pemerintah. Sebaik-baik sikap umat Islam adalah taat. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Disinilah akhlak terlihat. Kalau keadaan baik-baik saja, maka orang akan tampak kebaikannya. Tapi ketika keadaan krisis seperti ini, keadaan yang bermasalah seperti ini, ketahuan siapa yang menjaga akhlaknya dan siapa yang kurang menjaga akhlaknya. Yang ketiga, yang terakhir, yang patut kita ambil pelajaran adalah bahwa kita sebagai manusia harus mengenal bahwa dalam diri kita ini ada dua. Yang pertama, jasad kita bersifat duniawi, yang kedua roh kita bersifat ukhrawi. Jasad kita ini Pak Bu, jamaah sekalian, mudah sekali, sangat rentan sekali terkena penyakit. Karena sifatnya duniawi, sifatnya rusak. Yang semula muda, kulitnya kencang, berangsur-angsur menjadi keriput. Yang semula badannya tegak, ototnya kekar, perlahan-lahan membungkuk, kulitnya menjadi keriput. Yang semula rambutnya hitam, perlahan-lahan memutih, ditumbuhi uban. Inilah sifat fisik kita, sifat duniawi. Lebih-lebih kalau sampai terkena penyakit, maka fisik kita ini bisa rapuh, bisa mengalami kerusakan. Tapi kalau kita mengambil pelajaran, maka kalau fisik jangan kita utamakan. Yang kita utamakan adalah ukhrawi kita. Jangan terlalu banyak mengurusi dunia hingga lupa akhirat. Kenapa orang banyak lupa kepada akhirat? Karena sudah tertipu daya oleh dunia. Ad-dunya lahwun wa la'ib. Ad-dunya mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah tipuan belaka, seperti fata morgana. Di sana tampak ada air, ternyata hanyalah panasnya udara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kenapa banyak orang takut mati? Kepada seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, ada seorang bertanya, "Wahai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, mengapa kebanyakan kami ini takut mati?" Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Karena kamu memakmurkan duniamu begitu luar biasa, dan kau memporak-porandakan kehidupan akhiratmu bahkan dengan kesadaran. Siapa orang yang mau berpindah dari alam yang makmur menuju akhirat yang porak-poranda, maka mereka akan takut. Tapi sebaliknya, kita sadar fisik perlu dirawat, akhirat rohani kita jauh lebih membutuhkan perhatian. 3 pelajaran yang patut kita ambil, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kehidupan kita, baik fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun
kita tidak bisa melaksanakan silaturahim, menyambung kekeluargaan yang memiliki hubungan darah maupun kepada tetangga sekitar, insya Allah ini kondisi memang sedang tidak baik. Insya Allah keadaan ini mudah-mudahan segera berakhir dan manusia kita semuanya, umat Islam, umat Indonesia dan seluruh umat di seluruh dunia diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, diberikan kehidupan yang normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وإعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان